Shalom guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu Part 4. Mereka selalu beribadah, mempersembahkan persembahan dan berdoa supaya mendapatkan penilaian orang lain sebagai pribadi yang agamis dan saleh. Tetapi apakah realitanya memang demikian? Ketika mereka melihat orang lain yang menderita tanpa reaksi untuk memberi pertolongan apapun, alasannya itu tidak benar. Mereka menganggap bahwa menolong itu bukan bagian dari ibadah kepada Allah dan beribadah itu hanya ketika di tempat ibadah saja, baik di bait Allah atau di sinagog. Sehingga ketika mereka dalam perjalanan melihat orang yang tergeletak dianiaya dan dirampok tidak tergerak dengan belas kasihan, karena sesama manusia hanya mereka yang berasal dari golongannya, baik para imam maupun kaum Lewi saja. Mereka selalu menganggap diri mereka yang paling kudus dan di luar mereka adalah pendosa dan harus dijauhi, serta berpendapat bahwa penghormatan dan kehormatan itu yang utama dan terutama. Apabila menolong orang lain tidak menguntungkan dirinya dan tidak ada yang menilainya, menyanjungnya, dan mereka tidak mau menolongnya. Orang Lewi dan sebagian golongan imam Yahudi menolong orang melihat situasi dan kondisi di jalan tersebut banyak orang atau tidak. Kemungkinan jalan dari Yeriko menuju Yerusalem jalannya sangat sepi, sehingga ada perampok yang berani melakukan aksinya di tempat itu. Kata kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan, mengindikasikan bahwa jalan tersebut sangat sepi selama 24 jam atau siang dan malam, atau sepinya hanya ketika waktu malam saja atau jam-jam tertentu. Karena jalan yang selalu sepi, orang yang berlalu lalang, maka sudah wajar apabila sering terjadi perampokan. Dr. Lukas selaku penulis tidak menjelaskannya. Suku Lewi mempunyai tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadah kepada Allah di bait suci, yang menjadi pertanyaan mengapa orang Lewi tidak tergerak hatinya dengan belas kasihan. Karena satu, ia pada saat itu mendapat giliran menyelenggarakan ibadah di bait suci dan terburu-buru. Dua, dia takut bagian tubuh dan pakaian kotor sehingga ia menjadi tidak layak untuk menyelenggarakan ibadah. Tiga, orang Lewi memang sengaja tidak mau menolong orang yang sedang dirampok dan mengalami penganiayaan karena ia bukan berasal dari suku yang sama atau bukan orang Yahudi, bangsa Yahudi, sehingga menganggap tidak perlu menolong orang kafir. Dia takut terkena hukuman dari bangsanya sendiri. Suku Lewi sebagai salah satu bagian dari umat pilihan Allah sering kontraproduktif dengan maksud dan tujuan yang Allah kehendaki, karena banyak mereka yang membanggakan eksistensinya di hadapan suku dan bangsa lainnya. Mereka merasa yang paling spesial, yang paling kudus di hadapan Allah. Ego sektoral yang mereka tunjukkan justru menjadi salah satu kelemahan bangsa Israel untuk menyatu dengan 12 suku Israel yang lainnya. Prinsip sukuisme yang mereka terapkan dalam hidup membuat mereka terpecah belah dan selalu tercengkram oleh bangsa-bangsa lain dan membuat rakyat menjadi sengsara. Suku Lewi sebagai suku yang kehidupannya ada masuk dalam level menengah ke atas. Interaksinya selalu bergaya hidup elitis. Mereka tidak mau bergaul kepada masyarakat yang
kehidupan ekonomi menengah ke bawah atau berstatus sosial rendah. Inilah salah satu indikator mengapa orang Lewi tidak mau menolong orang yang dirampok dan dianiaya. Artinya mereka mempunyai jiwa sosial dan moral yang rendah. Amin dan bersambung.